Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Abdurrahman dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 7 non reguler. Nah, di sini kami akan presentasi tentang bab zina. Lah, zina itu apa sih? Di sini ada pengertian tentang bab zina. Nah, zina itu merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah secara syariat. Lah, maksudnya bagaimana? Di hukum Islam sudah ditetapkan tentang bab pernikahan atau perkawinan. Nah, di situ ada syarat-syarat rukun tentang pernikahan. Nah, bila mana seseorang melakukan pernikahan yang sah secara syariat, berarti harus melakukan atau menerapkan rukun-rukun syarat-syarat yang ada di bab pernikahan. Nah, jika tidak memenuhi syarat-syarat dan rukun tersebut, maka tidak bisa dikatakan pernikahan yang sah. Nah, di sini zina merupakan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terkait hubungan pernikahan atau perkawinan yang sah secara syariat. Nah, berarti jika tidak melakukan syarat-syarat pernikahan atau rukun-rukun pernikahan, maka tidak dikatakan pernikahan yang sah. Nah, zina seperti itu, di luar pernikahan atau perkawinan yang sah secara syariat. Jadi hubungan intim, ya, hubungan yang sebagaimana layaknya suami istri. Kemudian yang kedua, di sini ada status hukum zina. Nah, statusnya hukum zina itu apa? Para ulama sudah sepakat bahwasannya zina itu hukumnya haram dan termasuk salah satu bentuk dosa yang besar. Nah, zina itu haram jika melakukannya. Di dalam Al-Quran sudah dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Wala taqrabuz zina. Janganlah kau dekati perbuatan zina. Nah, di dalam Al-Quran sudah dikatakan mendekati perbuatan zina saja sudah tidak diperbolehkan, apalagi sampai melakukannya. Nah, terus innahu kana fahisyah, sesungguhnya itu perbuatan keji, tidak boleh dilakukan. Wasa'a sabila, wasa'a perbuatan yang buruk, sabila jalan, berarti itu menunjukkan ke jalan yang buruk. Maka dimohon untuk para semua mahasiswa, jangan sampai Anda mendekati perbuatan zina, apalagi sampai melakukannya. Nah, kemudian di sini yang ketiga, ada daftar penetapan hukum zina. Penetapan hukum zina. Maksudnya bagaimana? Bagaimana sih seseorang itu bisa dihukum zina? Nah, di sini ada daftar penetapannya. Yang pertama, adanya 4 orang saksi laki-laki yang adil, terutama yang berakal. Nih, orang gila tidak dikatakan, ya. Harus berakal dan yang adil. Yang mana kesaksiannya mereka harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Jadi di situ harus ada saksi laki-laki yang adil. Nek adil ya tidak bisa dikatakan saksi. Apalagi kalau orangnya tidak berakal, yaitu orang gila. Misalnya orang gila lapor kepada Pak Polisi, Pak, di situ ada perbuatan zina. Lah, orangnya gila, berarti tidak bisa dikatakan saksi karena orang gila, tidak ditetapkan. Ya. Terus yang kemudian yang kedua, pengakuan dari yang pelaku zina. Harus ada pengakuan bahwasannya ya dia zina.
atau saya zina, harus ada pelaku, pengakuan dari pelaku. Nah, itu tadi daftar penetapan hukum zina. Jadi harus sama dalam hal tempat, waktu, pelaku, dan cara melakukannya. Harus ada saksi. Kalau ada satu, tidak sah saksinya. Harus adanya 4 orang saksi laki-laki. Terus kemudian di sini ada yang keempat, macam-macam zina dan hadnya. Macam-macam zina. Jadi zina itu ada berbagai macam, ya, yaitu ada 2. Yang pertama zina muhson, yang kedua zina ghairu muhson. Dan juga had-hadnya. Hadnya itu hukumannya. Yang pertama zina muhson. Apa zina muhson? Yaitu perbuatan zina yang dilakukan oleh seorang yang sudah menikah. Ya. Jadi zina muhson itu seseorang yang sudah menikah lalu selingkuh atau melakukan zina kepada orang lain, perempuan lain, yang atau bisa dikatakan istri orang lain, ya. Seorang yang sudah menikah, yaitu mencakup suami, istri, janda, atau duda, ya. Nah, zina muhson ini berlaku untuk baik laki-laki atau perempuan. Nah, di sini hadnya adalah atau hukumannya yang diberlakukan kepada pezina muhson adalah dirajam. Nah, dirajam itu apa? Hukuman mati dengan cara dilempari batu sampai terhukum meninggal dunia. Berarti di sini sudah dipastikan harus sampai mati. Tidak ada batasan melempar batu misalnya 100 kali. 8 kalau belum mati berarti belum bisa dikatakan hukuman. Jadi di sini dihukumi mati, yaitu dengan cara melempar batu kepada pezina sampai benar-benar meninggal dunia. Jadi harus hati-hati ya, yang bagi para mahasiswa, jangan sampai mendekati zina. Sangat besar dosanya. Hukumannya sampai mati. Yang kedua, zina ghairu muhson, yaitu zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Ya, jadi zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah. Maksudnya bagaimana? Yaitu orang yang belum menikah lalu kepengen berhubungan intim. Bisa dikatakan sudah nggak kuat, nah, ya, udah nggak kuat pengen berhubungan intim. Nah, di sini dikatakan zina ghairu muhson, belum nikah tapi sudah berhubungan suami istri. Nah, di sini hukumannya bagi pezina ghairu muhson, baik laki-laki atau perempuan, adalah cambukan sebanyak 100 kali. Ya. Jadi dicambuk sebanyak 100 kali bagi zina ghairu muhson, baik laki-laki atau perempuan. Nah, di sini saya teringat pada ceritanya putranya Sayyidina Umar, ya, yang bernama Abdullah Ubaidillah. Nah, di situ beliau kan pertama melakukan mabuk-mabukan, minum arak. Nah, setelah itu kesadarannya hilang. Setelah hilang, beliau melihat wanita yang cantik, seksi. Nah, melakukanlah sebuah hubungan intim. Tapi beliau dengan keadaan tidak sadar diri. Nah, kebetulan di situ Sayyidina Umar juga kebetulan menjadi khalifah, ya. Nah, yang mana itu diketahui anak kecil lalu dibunuh. Karena apa? Abdullah Ubaidillah ini merasa takut nanti ketika dilaporkan kepada Sayyidina Umar, maka dibunuhlah. Selang waktu seketika itu, dan pada akhirnya tahu Sayyidina Umar anaknya telah melakukan zina. Lalu dipanggil. Bahasa Jawanya ngene, "Le, sampean bar lapo?" Akhirnya Abdullah Ubaidillah bercerita begini. Saya habis melakukan zina, ayah, misalnya gitu.
Lah, Sayyidina Umar ini kebetulan jadi khalifah. Sedangkan di sana peraturannya ketika zina ghair muhsan itu adalah dihukumi cambukan sebanyak 100 kali. Lah Sayyidina Umar ini bingung, ini anak saya. Tapi mau bagaimana? Ini hukum Islam, jadi harus saya terapkan. Lah begitu. Itu sekilas cerita dari Sayyidina Umar. Ya. Dicambuk hingga 100 kali. Ketika yang ke-98 kali, Sayyidina Umar bertanya kepada Abdullah Ubaidillah, "Le, nang wasiat apa?" Akhirnya diam saja, tidak berbicara, dicambuk lagi hingga 99 kali. Akhirnya ditanya lagi, "Le, wasiat apa?" Akhirnya berbicara, "Saya berwasiat ingin minta maaf, jaluk ngapura sebesar-besarnya kepada wanita yang sudah saya zinai dan kepada anak kecil yang sudah saya bunuh." Setelah itu akhirnya Sayyidina Umar mencambuk yang ke-100 kalinya. Cedes. Dan pada akhirnya nggak lama kemudian Abdullah Ubaidillah ini meninggal. Ya. Jadi di sini diambil kesimpulan bahwanya zina itu sangat-sangat dosa besar. Bahkan contoh dari Sayyidina Umar ini, anaknya sendiri saja sampai dihukumi cambukan. Walaupun itu anaknya sendiri. Ya, jadi diambil kesimpulan bahwanya zina itu sangat-sangat perbuatan keji dan janganlah kau mendekatinya apalagi sampai melakukannya. Terus kemudian di sini yang kelima, ada hikmah diharamkannya zina. Hikmah diharamkannya zina. Di sini ada berbagai macam ya hikmahnya. Ya, baiknya yang diharamkan zina. Yang pertama, memelihara dan menjaga keturunan yang baik. Memelihara dan menjaga keturunan yang baik. Makanya jangan sampai kamu melakukan perbuatan zina. Kalau sampean ingin memelihara dan menjaga keturunan dengan baik, maka jauhilah. Nah, di sini jika sampean tidak sampai melakukan zina, maka di sini akan menjaga keturunan dengan baik. Terus yang kedua, menjaga harga diri dan kehormatan manusia. Sampean menjaga harga diri sampean, menjaga harga diri seseorang lain, dan kehormatan manusia lain dan diri Anda sendiri. Yang ketiga, menjaga ketertiban dan keteraturan rumah tangga. Supaya rumah tangga kalian tertib, teratur, tidak sampai pecah belah, ya. Agar hubungan sampean harmonis, sakinah, mawaddah, warahmah. Maka jauhilah perbuatan zina atau perbuatan yang keji tadi. Terus yang keempat, memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan sah. Nah, di sini sampean akan menimbulkan rasa kasih sayang terhadap anaknya kalian sendiri yang dilahirkan dari rahim ibu dari pernikahan yang sah, ya. Yaitu yang dilahirkan dari darah daging sampean sendiri. Maka jauhilah perbuatan zina agar memunculkan rasa kasih sayang terhadap anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah. Nah, terima kasih. Itu hasil presentasi kami atas nama Muhammad Abdurrahman. Semoga bisa bermanfaat kepada seluruh mahasiswa-mahasiswa yang lain agar menjauhi dan tidak mendekati perbuatan zina apalagi sampai melakukannya. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.